Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Bentang alamnya terdiri dari kawasan rawa-rawa, dataran, dan perbukitan, serta gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi. Kalimantan juga dibelah dengan sungai-sungai lebar dan panjang yang menembus hingga pedalaman. Sungai telah menjadi jalur transportasi utama dan tertua dari hulu ke hilir. Oleh karenanya, permukiman tua akan banyak ditemukan di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Namun jauh sebelum bantaran sungai ini menjadi kawasan hunian, pada masa yang lebih tua lagi, di Kalimantan juga ditemukan kehidupan manusia yang hidup di gua-gua terjal yang cukup tinggi. Gua-gua tersebut ditemukan di perbukitan Kars di kawasan Sangkulirang Mangkalihat yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, teman-teman semuanya, ya kita rapat persiapan untuk ke Sangkulirang. Jadi kita akan melalui beberapa perjalanan dengan menggunakan moda transportasi yang berbeda juga. Yang pertama kita akan menggunakan jalur darat dari Samarinda menuju Hambur Batu. Hambur Batu itu adalah pintu gerbang kita menuju kawasan ini, kawasan Sangkulirang Mangkalihat. Dari Hambur Batu kita akan switch atau pindah moda transportasi dengan menggunakan perahu. Kita akan naik ke Tinting, perahu ke Tinting selama kurang lebih 4 jam. Itu dari pos Tewet dan kita akan sampai ke pos Marang. Dari pos Marang kita akan cek kondisi air sungai, apakah memungkinkan kita akan terus melakukan perjalanan sampai pos terakhir atau kita harus berhenti di pos Marang untuk mendirikan tenda atau membangun camp. Semoga kalau bisa kita upayakan tetap menggunakan perahu, kita akan perjalanan sungai lagi kurang lebih 3 jam lagi dari pos Marang hingga sampai ke pos Tebo. Dan kita akan buka tenda dan akan buka camp di situ untuk untuk beristirahat kurang lebih 1 hari. Lalu kita akan perjalanan lagi menuju kawasan-kawasan gua di Batu Raya. Ada 2 situs atau 2 gua yang kita kunjungi di Batu Raya. Yang pertama adalah Gua Hang, dan kedua adalah Gua Saleh. Jadi 2 gua itu adalah salah satu gua yang paling banyak gambar cadasnya, dan ini merupakan salah satu masterpiece di kawasan Sangkulirang Mangkalihat. Semoga pendataan kita pada kesempatan kali ini akan mendapatkan hasil yang cukup baik, dan kita akan melakukan pemantauan dan pembandingan dengan gambar-gambar yang telah kita ambil pada periode sebelumnya. Seperti kegiatan di alam bebas lainnya, mendaki Kars juga membutuhkan persiapan yang matang. Dan perjalanan kami dimulai pada pagi hari ini. Selamat pagi. Gimana Ki? Aman? Perlengkapan? Medis? Logistik? Oke, ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Pagi ini tim BPCB Kalimantan Timur akan berangkat ke Sangkulirang Mangkalihat untuk melakukan pendokumentasian terhadap objek yang ada di sana. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hambatan, banyak rintangan. Oleh karena itu, yang pertama-tama adalah kita harus jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Pesan saya adalah kita harus berupaya untuk mendokumentasikan secara komprehensif, detil gambar, ceruk, semua yang ada menyangkut potensi warisan budaya yang ada di sana. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan diseminasi warisan budaya bangsa yang kemudian akan berguna bagi sejarah perkembangan bangsa kita. Oleh karena itu, silakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
bisa menempuh perjalanan dengan baik dan kembali ke tempat semula, kembali ke Samarinda, kembali ke kantor dengan selamat dan bahagia. Amin. Selamat jalan. Saya berharap sekali lagi jaga kesehatan, jaga kekompakan. BPCB lestarikan. Oke. Aduh. Kebayang nggak nih kalau kayak gini nih, ban tiba-tiba bocor. Ya, Aduh, jangan dong. Aduh. Perjalanan menuju ke kawasan Karsangkulirang masih panjang. Dari kota Samarinda menuju Hamburbatu dengan jarak kurang lebih 250 km, membutuhkan waktu tempuh selama sekitar 8 jam. Lelah dan berbagai rintangan tak hanya mendera kami saat tiba di kawasan Karsangkulirang. Medan jalan yang didominasi bebatuan sudah lebih dulu menguji kesabaran kami sebelum tiba di kawasan Karsangkulirang. Kanan untuk. Kanan langsung kanan. Oke. Akhirnya kami pun sampai juga di salah satu pintu masuk menuju Gunung Gergaji, yakni Desa Hamburbatu. Desa Hamburbatu adalah suatu desa kecil yang terletak di Jalan Poros Muara Wahau menuju ke Wahau. Gimana Pak Edi perjalanannya? Ya, alhamdulillah lancar. Tapi ada sedikit trouble kita tadi di jalan. Nah, mobilnya mogok. Ini kebetulan teman-teman sudah siap semuanya. Hah? Perahu sudah siap. Cuaca bagus. Tinggal kita memuat barang aja lagi. Oke, jadi kita siap berangkat ya? Ya. Oke. Gimana beda? Masih kuat? Kuat. Ya, siap. Kita berangkat. Oke. Ya, berangkat. Ayo Pak Yan, berhubung udah teman-teman udah nggak sabar, ayo kita segera berangkat hari ini. Ya, sekarang Pak. Turun. Ayo. Untuk mencapai ke Curug Tewet di sub kawasan Batu Gergaji, perahu ketinting merupakan satu-satunya alat transportasi yang dapat kita gunakan. Perjalanan dengan perahu ketinting ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Waktu tempuh yang tidak pasti itu disebabkan oleh faktor cuaca. Air yang surut akan mempengaruhi laju perahu sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pada saat musim hujan. Sungai Bengalon merupakan sungai dengan panjang sekitar 142 km. Setidaknya butuh waktu 3 jam
untuk sampai di tepian Tewet atau pos Tewet, tergantung arus sungai nantinya. Hari mulai gelap. Senja datang untuk mengistirahatkan perjalanan kami. Perjalanan yang sesungguhnya baru bisa dimulai esok, yakni mendaki Gunung Gergaji untuk akhirnya sampai di Ceruk Tewet. Teman-teman semua, kita sudah sampai di pos Tewet. Hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita beristirahat, lalu besok kita akan melanjutkan perjalanan kita. Barang-barang nih, naik semua nggak, Pak? Ya, kita akan naikkan semua. Nanti kita akan atur mana yang kita bawa untuk perjalanan selanjutnya. Oke semuanya, semangat! Nampaknya cuaca hari ini sangat mendukung perjalanan kami ke Ceruk Tewet. Matahari yang bersinar terang dan sepoi angin yang melambai-lambai pada dedaunan yang hijau terasa semakin memanggil untuk segera memulai perjalanan hari ini. Kawasan ini terdiri dari 3 kawasan cagar budaya, yaitu Komplek Gua Tewet, Komplek Gua Marang, dan Komplek Gua Batu Raya. Masing-masing komplek memiliki berbagai situs gua maupun ceruk yang di dalamnya terdapat berbagai gambar cadas. Salah satu yang akan kita kunjungi selain Ceruk Tewet nanti adalah situs cagar budaya Gua Jeriji Saleh dan situs cagar budaya Gua Ham yang berada di Komplek Gua Batu Raya. Ceruk Tewet sendiri terletak pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut, dengan posisi ceruk berada di tebing vertikal, sehingga medan perjalanan cukup terjal saat akses menuju ke mulut gua. Kami mulai mendaki medan pertama dengan menggunakan tali panjat. Meski medan yang sangat luar biasa sempat menguji kekuatan kami, namun kami tidak pernah patah semangat untuk terus mendaki hingga sampai di puncak Ceruk Tewet. Ya, kita istirahat dulu di sini sebelum naik ke Gua Tewet. Tak hanya persiapan tenaga, tetapi persiapan peralatan panjat tebing juga menjadi poin yang penting, seperti climbing, harness, carmental, carabiner, webbing, dan lain-lain. Dikit lagi, Mas. Mantap. Akhirnya sampai. Akhirnya nyampe juga. Gimana? Tadi aman? Lumayan, tadi sempat terperosok, ada luka, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat buat nyampe di Ceruk Tewet. Habis ini kita ke dalam gua. Ya. Tapi kita istirahat dulu untuk nurunin suhu badan. Oke, mari kita.
Ih, kenapa segitu? Rasa lelah selama perjalanan akhirnya terbayarkan sudah dengan terjawabnya rasa keingintahuan kami akan peninggalan-peninggalan prasejarah. Ih, kenapa segitu? Tiga 3,24. Normatif 6. Yang saat ini kita lihat di curug yang lebih kecil ini ukurannya 10 kali 12. Pergelangan tangan di atasnya ini kan kebetulan telapak tangannya semua 20. coba kita lihat dimensi tangannya deh. Cukup jelas penggambarannya soalnya. Dan saya coba Ada berapa banyak? satu aja. Ini sepertinya binatang, cuman bagiannya ini udah banyak yang tertutup. Ya, tapi lu. Kalau maaf, jangan di depan.
Banyaknya energi yang terkuras akhirnya terbayarkan sudah dengan ilmu-ilmu penelitian serta pengalaman dan juga pengetahuan mengenai penelitian gambar cadas. Segini lagi. Harusnya tinggal gini mas, tinggal dikit juga. Kayaknya kita harus cari air deh. Yang lain ada air. Ryan cari air akarnya Ryan. Nah, ini akarnya. Ada airnya nih. Ini ada kayak mata pancing. Disebut orang di sini akar kait. Oh. Ini orang kota akar bajaka. Ini airnya diminum biasanya di sini. Ini dia salah satu flora khas Kalimantan yang memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, akar bajaka. Akar bajaka selain merupakan obat tradisional, juga menjadi sumber air. Rasa air yang segar dengan meminumnya langsung dari celah akar tentunya semakin menambah pengalaman tak terlupakan bagi kami. Duduk. Rendah dia, kasih berdiri. Udah, jalan dulu. Letihnya perjalanan, banyaknya energi yang terkuras, kelelahan fisik dan mental akhirnya terbayarkan sudah. Pengalaman yang didapatkan, ilmu, landscape cantik, gambar cadas yang luar biasa, memperkaya hasanah bagi kami semua. Semoga kegiatan ini memberikan dampak pada pelestarian gambar cadas.